Halo semuanya, aku baru kelar membaca buku The Unfair Advantage bab ke-6, judulnya Mindset, dan ini yang aku dapatkan. Jadi, sebagai fondasi dari Miles Framework, ketika kita ingin sukses, kita harus punya mindset yang benar. Nah, biasanya tuh ketika orang menyebut mindset tuh ada dua tipe yang biasanya mereka sebut. Fixed mindset ataupun growth mindset. Fixed mindset itu berarti dia percaya kalau kemampuan manusia itu ditentukan sejak lahir. Kayak sejak lahir kamu itu jago di bidang sepak bola, kamu emang dilahirkan jago di bidang coding, kamu emang dilahirkan jago menjadi seorang penyanyi. Tapi ketika kita itu menggunakan growth mindset, itu kita percaya kalau seandainya kita belum jago di sesuatu, bisa saja bukan karena emang secara genetik kita itu inferior, tapi melainkan mungkin karena belum cukup latihan. Kayak aku, jadi salah satu ciri khas dari growth mindset itu ada di kata belum. Aku belum jago catur, aku belum jago olahraga, aku belum jago piano. Jadi ada kemungkinan aku bakalan bisa piano misalnya aku latihan terus menerus. Ya, di antara dua hal itu ya tentu saja yang growth mindset itu yang lebih bagus. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan aku sendiri nggak bisa mengatakan aku belum menjadi pemain bola profesional, karena nyatanya seandainya aku menjadi pemain bola profesional, seharusnya aku latihannya sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kayak secara realistis aku nggak bakalan bisa sebenarnya menjadi seorang pemain bola profesional. Jadi kita juga harus percaya, ya kita harus percaya kalau kita bisa membentuk ke masa depan kita sendiri. Tapi kita juga harus paham kalau dunia ini ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya, aturan fisik, aturan biologis yang nggak bisa kita langkahi, yang emang membatasi kita. Jadi kita nggak ya bagus untuk mengatakan ya gapai bintang-bintang, tapi kita juga harus paham kapan bintangnya kejauhan. Jadi itu karena seandainya kita itu mungkin menggapainya terlalu jauh, emang jauh dari kemampuan kita yang saat ini, ya bisa saja seandainya kita nggak mendekati itu, ya kita sendiri kecewa, sedih, dan putus asa. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi ada, dibanding growth mindset sama fixed mindset, kita harus menggunakan mindset yang baru, yaitu growth mindset berbasis realita. Jadi growth mindset berbasis realita itu kita ya, yang sebelumnya kita juga percaya kalau kita bisa berkembang, tapi pengembangan kita juga ada batasannya. Namun batasannya itu, walaupun ada batasan yang ekstrim, kayak aku mungkin gak bakalan jadi presiden atau nggak bakalan jadi seorang pemain bola profesional gitu, tapi batasan antara yang ekstrim yang tadi itu sama yang saat ini itu sebenarnya masih besar. Ya aku nggak perlu jadi presiden, aku bisa aja jadi gubernur atau wali kota atau pak RT atau pak RT. Maksudnya ya kita tahu kalau ada atap yang membatasi kita, tapi sebenarnya atapnya tuh nggak rendah-rendah amat gitu. Jadi ya kita ditambah, kita sebenarnya kita juga nggak tahu atapnya tuh setinggi apa. Jadi nggak ada salahnya ketika kita lompat-lompat aja terus sampai kena atapnya, naik-naik aja terus. Ya kalau udah mentok ya udah mentok. Tapi seandainya gini masih bisa
masih nggak kena atapnya, ya udah masih bisa berkembang. Jadi ada 4 karakteristik dari seseorang yang memiliki growth mindset berbasis realita. Yang pertama, dia tuh punya vision yang bagus, dalam artian dia bisa melihat realita dan menghubungkan apakah sesuatu itu bisa terjadi di masa depan apa enggak secara realistis. Apakah secara realistis aku bisa mencapai ini dengan tahapan ini apa, saya tidak tahu. Terus resourcefulness. Jadi ada satu quote yang menurut aku menarik di sini. Dia mengatakan seorang pengusaha, ini konteksnya pengusaha ya. Seorang pengusaha itu seseorang yang lompat dari tebing, kemudian pas lagi jatuh dia ngerakit parasut. Jadi ya, dia seseorang yang punya growth mindset berbasis realita itu dia mampu memikirkan sebuah solusi saat itu juga dengan cepat. Jadi ya dia percaya dengan kemampuannya untuk membentuk sebuah solusi, mengembangkan sebuah solusi. Terus yang ketiga itu long life learning, constant growth. Jadi dia percaya kalau selama kita hidup, kita tuh nggak pernah berhenti belajar. Jadi gini, pas aku SD, aku pernah diminta guru menggambarkan cita-citaku. Pada saat itu apa? Mungkin seorang polisi atau seorang pemadam kebakaran ya. Dan aku lihat teman-temanku juga serupa. Tapi seandainya kita maju ke depan 15 tahun kemudian, saat ini sekarang, ya ada yang jadi polisi, tapi ada juga teman angkatanku, bukan teman angkatan sih, orang seangkatanku yang mungkin beda sekolah, beda negara, itu menjadi YouTuber, menjadi programmer, menjadi software engineer, sama aja sih dengan programmer ya. Yang menjadi banyak hal yang sebelumnya nggak pernah dicita-citakan seorang anak SD. Kenapa? Karena pas aku SD tuh belum ada YouTuber. Ada software engineer, tapi internet juga masih baru banget gitu. Kayak nggak apa-apa seandainya kamu nggak paham internet gitu, belum jadi hal yang penting. Sehingga semua orang yang jadi YouTuber saat ini, semua orang yang jadi programmer saat ini, itu orang-orang yang mungkin pas SD itu nggak mikir kalau mereka bakal seorang programmer, bakal jadi seorang YouTuber, karena pekerjaan itu belum ada. Jadi aku membayangkan di masa depan itu juga bakal serupa gitu. Cita-cita anak SD sekarang mungkin hal yang aku lakukan, hal yang sebagian besar orang lakukan di 10 tahun yang akan datang, itu kemungkinan nggak ada yang bercita-cita menjadi itu. Jadi itulah ya. Terus ada grit dan perseverance. Jadi ya, kalau kamu punya growth mindset berhasil realita, ya kamu harusnya tahan banting. Kenapa? Karena kamu percaya kalau bantingan itu adalah salah satu metode untuk belajar. Karena ya kamu bisa salah sekarang, tapi insya Allah kamu nggak salah lagi ke depannya. Dan nah, aku ada quote lagi dari film. Jadi quote-nya adalah, palu yang
menghancurkan kaca juga membentuk besi. Palu yang memecahkan kaca juga membentuk besi. Jadi gini, sebuah tekanan, sebuah masalah, dalam artian palu, bukan yang kotak tapi palu, itu bisa memecahkan kita seperti kaca. Tapi seandainya kita yang dia kena itu besi, dia juga bisa membentuk kita menjadi sebuah pedang atau sebuah kursi. Ya tergantung besinya mau diapain. Udah sih. Jadi nanti karena kita udah selesai belajar tentang fondasi dari Miles Framework, kita bakal belajar unfair advantage mulai dari M yang pertama, yaitu money, uang. Jadi bagaimanakah uang itu bisa jadi keunggulan tidak adil? Kita pelajari besok ataupun kapan aku gabut. Bye.